Halo guys, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang baik, sehat selalu, dijauhkan dari penyakit di masa pandemi ini. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan, jangan keluar jika memang tidak mendesak, selalu pakai masker, dan mandi pagi agar tubuh kalian selalu dalam keadaan bersih. Oke, pelajaran kali ini adalah tentang desain publikasi. Kalian pasti akan membuat karya seperti ini. Seperti ini juga. Nah, sebelum kalian membuat karya, kalian harus tahu dulu prinsip-prinsip dalam membuat desain publikasi yang akan kita bahas. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke materi. Oke guys, kali ini kita akan mempelajari tentang prinsip desain. Apakah prinsip desain itu? Prinsip desain adalah dasar penataan elemen-elemen visual dalam desain. Prinsip desain ini ada 4 bagian, di antaranya ada keseimbangan atau balance, ada irama atau rhythm, ada penekanan atau fokus or emphasis, dan satuan atau unity. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah keseimbangan. Keseimbangan sama halnya dengan dua benda yang memiliki berat sama. Nah, keseimbangan ini memiliki 3 bagian, diantaranya keseimbangan simetris, keseimbangan asimetris, dan keseimbangan radial. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang keseimbangan ini. Yang pertama adalah keseimbangan simetris. Merupakan kesamaan bentuk dan ukuran menyerupai pencerminan. Contohnya adalah gambar ini. Nah, gambar segitiga ini dipotong oleh garis putus-putus di mana bagian kiri dan kanannya sama, sehingga seakan-akan ada pencerminan dan saling seimbang dan beratnya sama antara kiri dan kanan. Hal inilah yang disebut dengan keseimbangan simetris. Terus yang kedua ada keseimbangan asimetris, yakni keseimbangan yang memiliki bentuk tidak sama tapi bobotnya sama. Contohnya adalah gambar ini. Sekilas hampir mirip dengan simetris, tapi kalau kalian lihat secara detail, bagian kanan dan kiri itu tidak 100% sama, ada perbedaan. Ya, dan perbedaan inilah yang disebut dengan keseimbangan asimetris. Terus yang terakhir adalah keseimbangan radial. Keseimbangan ini sekilas mirip simetris, namun ada kesan seperti pancaran dari tengah yang menjadi sebuah fokus. Contohnya adalah lingkaran ini. Bagian tengah itu ada lubang berwarna putih sehingga ada penekanan atau ada pancaran dari tengah. Nah, ini juga sama lingkaran di bawahnya ini, tapi bedanya dia lebih gelap, pancaran gelapnya dari tengah. Nah, hal inilah yang disebut dengan keseimbangan radial, yakni keseimbangan yang muncul dari. Oke, selesai keseimbangan kita bahas tentang irama. Irama atau rhythm, yakni pola yang dibuat berulang atau bervariasi. Irama ini ada 3 bagian. Yang pertama ada reguler atau repetisi, yang kedua ada mengalir atau flowing, yang ketiga ada gradual. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah reguler atau repetisi, yakni pengulangan elemen grafis dengan jarak atau bentuk yang sama. Contohnya adalah kertas kado, motif kain, ubin lantai, desain bingkai, dan lain sebagainya. Kita lihat contohnya, ada persegi yang diputar 45 derajat dan disusun sama jaraknya, sehingga memunculkan kesan visual yang juga enak untuk dipandang seperti ini. Oke, yang kedua adalah mengalir atau flowing, yakni pengulangan bentuk seakan seperti menciptakan kesan bergerak atau mengalir. Contohnya adalah garis zigzag ini. Nah, ini ditumpuk dari atas ke bawah hampir sama, tapi seakan-akan dia ada kesan visual yang bergerak atau ada alirannya. Nah, kesan inilah yang disebut dengan flowing. Terus yang ketiga adalah gradual, peralihan secara bertahap. Pada gradual ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah perbedaan ukuran, yang kedua ada perbedaan bentuk, dan keduanya sama-sama bertahap. Contohnya adalah ini.
perbedaan ukuran yang bertahap, sehingga ada pesan iramanya sendiri. Nah, inilah disebut keseimbangan gradual. Oke, yang ketiga adalah penekanan atau fokus or emphasis, yakni hal yang ditonjolkan dalam desain. Penekanan ini ada dua jenis, yang pertama ada hierarki, yang kedua ada kontras. Hierarki, yakni prinsip yang mengatur elemen-elemen mengikuti perhatian yang berhubungan langsung dengan titik fokus. Hierarki ini ada 3 urutan. Yang paling pertama adalah dominan, yakni objek utama yang menjadi fokus. Yang kedua ada subdominan, objek pendukung objek dominan. Dan yang ketiga adalah subordinat atau objek yang tidak menonjol seperti background. Oke, kita langsung aja ke contoh. Pada gambar ini, secara nggak sadar kalian akan diarahkan ke objek utama, yakni objek orang setengah badan ini yang menjadi objek dominan. Terus kalian diarahkan lagi ke bagian orang yang lebih transparan yang menjadi subdominan. Nah, backgroundnya disebut subordinat. Nah, ini adalah hierarki atau urutan kekuasaan dari penekanan. Ada dominan objek utama, subdominan objek pendukung, dan subordinat atau backgroundnya. Terus penekanan yang kedua ada kontras, yakni penekanan yang diakibatkan karena adanya perbedaan atau konflik pada komponen desain grafis. Oke, misalnya warna hitam putih, tebal tipisnya garis, ukuran font atau tulisan. Nah, seperti ini. Ini ada beberapa kumpulan kata akurapopo, di mana kontrasnya adalah akurapopo yang paling besar, menjadi penekanan utama. Sedangkan akurapopo yang lain itu sebagai pengontras saja atau pembantu, sehingga akurapoponya lebih terlihat menarik. Nah, inilah disebut kontras. Lalu yang terakhir ada kesatuan atau unity, yakni keserasian atau kepaduan antara komponen visual dalam desain. Untuk mendapatkan kesatuan bisa dengan melakukan pendekatan. Yang pertama ada kedekatan dan penutup atau closure. Yang kedua ada kesinambungan atau continuity. Yang ketiga ada keseragaman dan konsisten, dan perataan atau alignment. Oke, kita langsung aja ke contoh. Nah, contohnya adalah gambar ini. Kalian lihat gambar ini sudah ditata sedemikian rupa dengan menerapkan prinsip kesatuan. Yang pertama adalah kedekatan dan penutup. Contoh. Nah, untuk objek dan tulisan ini dibuat ada tumpang tindih, saling berdekatan penataannya ini, sehingga dia bisa menjadi satu kesatuan yang utuh dan enak dipandang. Nah, inilah disebut dengan kedekatan atau penutup. Terus yang kedua ada kesinambungan. Contoh, ada warna pink disatukan dengan beberapa warna pendukung seperti yang di gitar ini, nyatu dengan merahnya, gambarnya, garis-garis yang ada di mic ini, itu dipikirkan warnanya sehingga saling serasi. Sedangkan ada warna di seragam ini, terus tulisan ini warna netral sehingga tidak begitu terlihat terpisah. Terus ada keseragaman dan konsisten. Yang perlu kalian lihat untuk font atau jenis tulisan yang digunakan adalah sama, sehingga dia konsisten di bentuk itu dan tidak ada perbedaan yang terlalu menonjol dan serasi. Terus yang terakhir adalah perataan atau alignment. Kalian yang lihat untuk penataan yang di pinggir untuk marginnya, ini dibuat rata sehingga seakan-akan ada bingkai imajiner yang membuat gambar ini terlihat lebih rapi. Nah, 4 unsur ini yang menjadikan satu kesatuan gambar ini menjadi sebuah karya publikasi yang bisa disampaikan ke masyarakat dengan beberapa tulisan, kalimat, sehingga kita tahu atau masyarakat tahu apa yang ingin kita sampaikan lewat unsur visual ini. Nah, sekian dari video saya. Semoga kalian paham tentang prinsip desain.
Oke, itu tadi materi yang Pak Adi paparkan. Semoga kalian paham. Jika kalian belum paham, silahkan bertanya melalui komentar di bawah ini. Dan stay safe. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini, dan silahkan bagikan agar teman-teman kalian ikut ketularan untuk kreatif. Thank you. Ciao.